Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Taufik Hidayat, ingin bertanya, bagaimana orang muslim, dia tidak sholat 5 waktu, tapi dia berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar fitrah dan banyak beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi minusnya dia tidak sholat, tapi juga berpuasa. Ustadz Fatih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda Ustadz Haji Taufik Hidayat yang dimuliakan Allah. KTP Muslim, sholat kagak, puasa nyaut, gitu ya Kiai. Saudara yang saya muliakan, tidaklah Allah wajibkan sholat kecuali terlebih dahulu Allah wajibkan, mohon maaf, tidaklah Allah wajibkan puasa kecuali sholat terlebih dahulu diwajibkan. Lihat, puasa Ramadan bulan apa Bu? Bulan Ramadan. 2 hari, mohon maaf, 2 bulan sebelum Ramadan. Ada doa yang sering dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab minta barokah, Sya'ban minta barokah. Kenapa Ramadan gak minta berkah? Yang pertama, karena Ramadan bulan penuh berkah. Sampai saking berkahnya Pak, amalan kita dilipat gandakan. Waduh, 2 jam mah kurang nih mah kalau untuk menyebutkan berkah Ramadan. Sampai-sampai Pak Haji Taufik, berkah Ramadan, biji salak empuk di Ramadan. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, lihat, kita minta berkah di Rajab. Kata Rajab, ente mau ketemu Ramadan yang berkah, percuma. Rajab ini Allah perintahkan tentang sholat. Kalau sholatnya bolong-bolong, sekamar sampai sundul bolong. Enggak, yang boleh bolong cuma janda bolong. Waalaikumsalam. Saudara, maka intinya adalah bagaimana hukumnya orang yang puasa, syarat rukunnya dikerjakan, tapi enggak sholat 5 waktu. Maka mukmin fasik hukumnya. Salatnya syah karena sah dalam konsep fikih ma ijtama'at fihi asyurutu wal arkan. Ketika ibadah itu rukun-rukunnya dikerjakan, sebelumnya syarat-syarat dikerjakan, sahlah puasanya. Tapi enggak salat, maka itu ibaratnya orang yang setiap hari kerja, setiap bulan kagak terima gaji, bukan kerja, penyiksaan namanya. Ibu setiap hari dagang, bapak setiap hari usaha, pengen banget untung, alih-alih ternyata buntung. Itulah orang yang puasa doang tapi nggak sholat, maka habaan mansuro, banyak seperti buih di lautan, ketiup angin, fus, hilang semua. Nanti terima rapot di akhirat, padahal lapar, padahal dia nahan makan dan minum. Kam min saim laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan kagak dapat pahala apapun kecuali lapar dan dahaga. Jangankan ninggal sholat, ninggal istri aja kagak boleh, apalagi ninggal sholat. Inilah saudara, tidak mungkin puasa berkualitas tanpa sholat ditinggalkan. Nauzubillah. Terima kasih Ustadz Fatih. Selanjutnya Ibu Dewi. Mbak Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib Ustadz, bagaimana cara menanamkan keimanan yang kokoh buat anak-anak kita? Sekali mohon doa anak kami menjadi anak yang soleh-solehah, hafizah-hafizah, muslim-muslihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita ini, mereka akan mengambil apa yang kita praktekkan, bukan apa yang kita ucapkan. Jika kita ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, maka kita lebih dahulu mempraktekannya. Dan kita betul-betul mempelajari tentang karakter anak kita. Nabi pernah pesan kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, ajarlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya mereka. Fa innahum la ya'ishuna fi zamanikum.
Karena anak-anak kalian itu tidak hidup di zaman kalian. Karena masih ada orang tua ketika dia mendidik anaknya, dia mendidik dengan gaya seperti dia dididik oleh orang tuanya dahulu. Sedangkan zaman itu berubah dan Nabi Muhammad SAW sangat memahami tentang ilmu kejiwaan. Maka Nabi katakan, didik anak-anak tersebut sesuai dengan zaman mereka. Kita lihat zaman sekarang, anak-anak kita hidup di era yang begitu cepat berkembang. Orang-orang tuanya harus update. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak update tentang perkembangan zaman saat ini. Kemudian tentang nilai keimanan. Memang yang paling penting kita tanamkan kepada anak kita, yang patut kita warisikan kepada mereka adalah dua hal penting, yaitu tentang tauhid dan ilmu. Anak kita warisi harta, harta itu bisa habis. Anak kita warisi nama besar, belum tentu dia dapat mempertahankan nama besar orang tuanya. Tetapi ketika anak kita warisi tentang nilai tauhid, tentang akidah yang benar, tentang bagaimana dia mengesahkan Allah, dia memahami Allah sebagai Tuhannya, dia betul-betul menyadari bahwasanya dia sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan orang tua dalam hal ini mencontohkan terlebih dahulu. Ada orang tua dia suruh anaknya berangkat ke masjid, cepat ke masjid, tapi orang tuanya masih duduk depan TV sambil pegang remote TV. Kira-kira anaknya itu keluar ke masjid bukan? Dia keluar, anaknya keluar bawa sarung, tapi nggak ke masjid. Dia nonton di TV tetangga sebelah. Ya. Tetapi kalau orang tuanya bilang sama anaknya, "Nak, ayo kita berangkat ke masjid," sambil menggandeng tangan anaknya, mengajak bersama-sama ke masjid dan berkata kepada anaknya, "Nak, sebagaimana sama-sama kita berjalan menuju masjid saat ini, semoga nanti kita di yaumil akhir berjalan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi anak itu kalau kita nasihati mereka selama 1 jam sampai berbusa sekalipun, dia tidak akan ambil itu. Kecuali apa yang kita praktekkan. Orang tuanya nasihati sama anaknya bilang, jangan berbohong, jangan berdusta, tidak baik, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dinasihati seperti itu. Setelah selesai nasihat, handphone orang tuanya berbunyi. Setelah itu orang tuanya bilang sama anaknya, "Nak, bilang ayah lagi tidur." Kira-kira nasihat tentang tidak boleh berdusta itu 1 jam itu dia ambil atau tidak? Dia nggak bakal ambil. Yang dia ambil yang cuma sesaat tadi, yang tidak sampai setengah menit. Yang bilang ayah lagi tidur. Anaknya diajak untuk berbohong. Yang diambil sama anaknya mana? Jadi kita harus mulai dari diri kita. Menunjukkan tingkat keimanan di hadapan anak-anak kita. Hingga akhirnya anak-anak kita akan merekamnya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita perhatikan ada istilah orang tua sekarang ini adalah gagap terhadap fenomena yang begitu cepat terjadi. Nah ini kan bukan perkara gampang, Bib. Awalnya anak didesain menjadi anak baik, tetapi ketika keluar rumah dia harus menghadapi begitu banyak ujian-ujian. Habibana. Iya, karena begini, anak itu kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anak itu dididik dengan 3 model. Ketika dia masih kecil, jadikanlah dia seperti raja. Apa yang dia mau diservis, dilayani. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang begitu menghadirkan kebanggaan buat dirinya. Ketika dia masuk usia remaja, masa puberitas, jadikan dia seperti tawanan. Dipantau kemana dia pergi. Dilihat siapa teman-temannya. Yang ketiga, ketika dia dewasa, jadikanlah dia seperti teman. 3 tahapan ini kita berlakukan kepada anak kita, insya Allah aman. Amin, amin. Baik, terima kasih Habibana. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku Spesial Bulan Suci Ramadan.